Assalamualaikum, halo Gan. Ini adalah SJRC F11 Pro, salah satu drone entry level yang punya performa terbang dan hasil rekaman video terbaik yang pernah saya coba. Saya sudah terbang dengan jarak tempuh hingga 1070 meter, punya kamera 4K, punya gimbal mechanical 2 axis yang bakal bikin video kamu jadi lembut. Lalu, apakah drone ini cocok buat dibawa traveling untuk yang agak serius nih, atau sekedar buat main-main di sore hari? Yuk, kita mulai. SJRC F11 Pro ini harganya 3 jutaan. Link pembelian dari Hugo Store ada di deskripsi video Gan. So, dalam paket penjualan drone 3 jutaan ini ternyata saya dapat bonus kartu memori 32 GB. Makasih nih buat Hugo Store. Nah, untuk paket penjualan ini dari awal udah terasa menang banyak nih Gan. Ya, ternyata kita langsung dapat carrying bags ini Gan. Super keren. Ini dia drone SJRC F11 Pro yang kesan pertamanya, widih, terasa kokoh nih Gan. Udah ada gimbal protectionnya juga. Selanjutnya ada satu remote control, lalu ada baut kecil cadangan dan beberapa aksesoris tentunya, dan 4 buah propeller cadangan. Terakhir ada buku panduan. So, F11 Pro ini merupakan jenis foldable drone yang punya bobot 585 gram aja. Ukuran saat dilipat terasa compact dan saat di-unfold terlihat kokoh gitu kan. Cocok banget buat dibawa traveling nanti, apalagi udah dikasih tas tadi. F11 Pro punya material dari plastik ABS, build-nya udah bagus untuk drone di harga 3 jutaan. Dia juga udah pakai motor brushless yang kalau diperhatikan rotornya ini cukup tebal. Ini pasti kekuatannya bagus atau kecepatannya ya kan. Nah, di bagian atas sudah ada baterai 3S 11,1 volt sebesar 2500 mAh, dimana kita bisa dapat durasi terbang hingga 26 menit. Dan kalau Agan masih merasa kurang, tinggal beli aja tipe combo 2 baterai gitu ya, atau beli baterai tambahan. Nah, sementara untuk di bagian sisi kanan depan sudah ada slot micro SD, di mana memori yang bisa kita gunakan mulai dari 32 sampai 128 GB. Selain build yang bagus, hal lain yang saya suka, kamera depannya ini sudah ada gimbal protection. Artinya SJRC benar-benar memperhatikan keamanan dari produk yang dia buat ini. Nanti kita bahas ya. Lanjut ke remote control nih Gan, dimana desainnya ini juga terasa compact, build-nya sama bagus, dan untuk sticknya ini punya gimbal yang enggak terlalu lentur. Saya suka layarnya ini karena punya interface yang mudah dilihat, icon telemetri juga enggak kecil, jadi lebih jelas, dan lampunya juga berwarna nih Gan, lebih keren lagi. Di bagian bawah layarnya ini sudah ada beberapa tombol, misal untuk pindah mode antara mode normal, kemudian mode sport, kemudian mode kamera. Lalu ada tombol emergency stop, kemudian ada tombol power, tombol return to home. Sementara di bagian depan sudah ada tombol multifungsi untuk merekam video, lalu ada tombol shutter untuk mengambil foto, dan 2 toggle untuk mengatur angle gimbal dan mengatur atau memperbesar gambar ya. Nah, di bagian sini juga udah ada 2 antena dan 1 phone holder. Saya suka remote drone ini karena dia udah pakai built-in baterai sebesar 300 mAh dan kita bisa dapat hingga 11 jam nih kan. Widih, lalu gimana sih cara menerbangkan drone ini? Nah, pertama Gan download aplikasi SJRC Pro, selanjutnya tekan tombol power di drone. Lalu hidupkan remote sampai lampu berkedip jadi solid putih kayak gini. Saat proses binding remote ke drone ini cepet banget Gan, jadi bagus. Selanjutnya buka aplikasi dan hubungkan WiFi. Ingat Gan, dia ini pakai WiFi 5G, jadi pastikan HP Agan juga sudah support. Selanjutnya lakukan kompas kalibrasi dan juga giro kalibrasi. Untuk caranya ada di buku panduan, jadi perhatikan hati-hati untuk buku panduannya ya Gan. Dan ini dia untuk tampilan dari aplikasinya Gan. Drone ini menampilkan feed Full HD, udah bukan 720p lagi gitu. Jadi gambar dari kameranya ini udah jelas banget nih Gan. Di bagian atas kita bisa melihat beberapa OSD, kayak melihat jarak tempuh, kemudian ketinggian, indikator baterai drone, kemudian indikator GPS, dan masuk ke pengaturan. Jadi untuk pengaturan drone ini simple. Di sini sudah ada mode beginner atau untuk mode pemula. Kita bisa mengatur batas ketinggian hingga 120 meter nih kalau tanpa mode pemula gitu ya. Dan batas jarak tempuh hingga 1500 meter. Nanti kita bahas nih Gan. Sementara di sisi kiri sudah ada tombol auto take off dan landing. Lalu ada tombol return to home. Ada tombol fitur smart flight juga yang nanti kita bahas. Dan di bagian sisi kanan sudah ada tombol mode foto atau video. Kemudian sudah ada tombol shutter, tombol galeri, dan juga tombol microphone. Sekarang mari kita lihat performa dia saat terbang gitu kan. Salah satu hal yang bikin saya salut gitu kan, F11 Pro ini cuma punya modul GPS dan altitude hold aja.
Di bagian perut nggak ada sensor lain gitu kan. Tapi terbangnya ini stabil, antang aja gitu kan. Ketika saya bawa ke spot sempit yang banyak pohon pinusnya ini gitu ya, lihat nih kan, asyik aja gitu terbangnya. Drone ini punya mode sport di mana kecepatannya ini lebih naik dibandingkan mode normal. Buat terbang rendah pun dia ini udah gesit banget dan tentunya udah cocok bagi pemula karena terbangnya juga stabil. So, berkat frekuensi modul GPS yang akurat juga dan frekuensi remote 2,4 GHz, F11 Pro ini jadi drone kelas entry level di harga 3 jutaan yang super worth it bagi saya. Saya sebut saja sebagai entry level karena udah cukup bagus gitu kan. Bayangin aja, jarak kontrol bisa sampai 1,5 km dan transmisi digital FPV bisa sampai 800 meter. Ternyata bukan cuma isapan jempol belaka, emang bener dia ini super bagus. Buktinya saat saya lepas dia terbang sore-sore abis hujan nih, saya mampu terbang sampai 1070 meter dengan menampilkan feed FPV-nya itu Full HD tanpa kendala nih kan. Keren banget. Meski cuma drone harga 3 jutaan, saya nggak ragu buat lepas dia long range gitu karena dia udah punya fitur track cukup lengkap nih kan. Dia bakal merekam semua aktivitas terbang hingga fitur Find Drone yang bakal berguna kalau drone hilang. Dan posisi terakhirnya ini bakal ketahuan dari sini. Jadi cocok juga buat pemula dan profesional nih kan. Review saya dari performa terbang dia ini bagus. Dari sisi keamanan buat dibawa long range pun dia juga udah ada fitur flight trackingnya juga. Oke, lanjut ke performa gimbal dan kameranya nih kan. SJRC cukup berani menghadirkan drone di harga 3 jutaan yang udah dibekali 2-axis gimbal dan electronic image stabilization, yang keduanya bakal membuat hasil rekaman video jadi lembut. Nah, gimbalnya ini bisa kita tilting dari min 35 derajat sampai plus 35 derajat dan roll dari min 100 derajat sampai plus 70 derajat. Performa dari gimbalnya ini juga mampu ngehandle angin atau gambar tetap lurus alias enggak miring. Berbeda dengan B12 Ace yang kemarin saya coba karena nggak ada gimbal. Jadi kalau misalnya miring, dia juga ikutan miring gitu gambarnya ya. Sementara untuk kamera, dia punya FOV 100 derajat dengan frame rate 30 fps nih, yang bisa ngambil foto dan video 4K 3840 x 2160 pixel. Kamera F11 Pro ini punya karakter warna vivid color bagi saya, baik fokus dan ketajaman warna. Widih, asik banget nih kan. Ini dia contoh foto dan contoh video 4K yang saya ambil kan. So, terbang udah bagus, kamera dan kestabilan gambar udah mantap, lalu mode terbang pintarnya apa aja sih? Jadi, drone ini punya cukup banyak mode terbang, ada image follow, kemudian GPS follow, kemudian ada lens angle, gesture record, kemudian waypoint, kemudian ada filters, hingga zoom. Nah, untuk image follow, kita bisa mengaktifkannya dengan cara mengunci objek di layar aplikasi dan mata kamera ini bakal mengikuti gerakan kita. Sementara untuk GPS follow, ketika fitur ini aktif, maka kita bisa berjalan bebas dan drone bakal mengikuti kemanapun kita berjalan. Mau terbang maju atau terbang mundur, lancar banget nih kan. Fitur GPS follow ini bakal tetap bekerja dengan jarak antara 10 sampai 100 meter. Udah keren banget nih kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah terbang pakai SJRC F11 Pro ini? Yang pertama, ini adalah drone impian di harga 3 jutaan yang bagi saya menang banyak dalam tanda kutip kan. Dia punya performa terbang, hasil rekaman kamera dan juga kestabilan gambar yang benar-benar bagus. Build quality solid, lalu ada baterai besar, jarak tempuh bisa long range, fitur keamanannya ada dan yang pasti, sekali lagi, hasil rekaman video super lembut. Recommended banget buat agan yang butuh buat dibawa traveling juga bisa lah kan. Link pembelian dari Hugo Store ada di deskripsi video dan ini adalah contoh video yang saya ambil pakai drone ini. Sampai ketemu di video selanjutnya kan. Wassalamualaikum.